wabarakatuh. Terima kasih saya haturkan kepada Bapak Ibu Guru SD 3 Moto yang sudah berkenan mengikuti diseminasi pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di mana saya harus menyampaikan ilmu budaya positif ini kepada Bapak Ibu Guru semua demi kemajuan SD kita tercinta. Mohon maaf nanti bila kurang berkenan. Konsep inti budaya positif yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Di mana pembelajaran dengan paradigma baru yaitu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Miskonsepsi tentang teori kontrol. Di sini ada gambar bahwa kita sebagai seorang pendidik biasanya guru mengontrol murid. Yang kedua, semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Dan yang keempat adalah orang dewasa berhak memaksa. Untuk itu, mengubah paradigma stimulus respon kependekatan teori kontrol perlu dilakukan, yaitu dengan melihat stimulus respon dan teori kontrol, di mana perbedaannya sudah cukup terlihat. Kalau di stimulus respon, realitas atau kebutuhan kita sama, sedangkan di teori kontrol, realitas atau kebutuhan kita berbeda. Semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan di teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, tetapi di teori kontrol, hanya saya yang mengontrol diri saya sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain, sedangkan di teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Sedangkan di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah, tetapi di teori kontrol, model berpikir menang-menang. Disiplin positif. Tentu Bapak Ibu Guru sudah tahu dan sering mendengar kata disiplin. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya adalah belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau reward, ancaman atau hukuman. Sebagai seorang pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal
dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, di sini ada nilai-nilai kebajikan, di mana nilai-nilai yang harus kita sepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi bisa Bapak lihat di situ. Di mana profil pelajar Pancasila itu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Nah, ini nanti yang akan kita pelajari selanjutnya. Sedangkan untuk PYP dan life skill sudah seperti yang Bapak Ibu lihat. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Di sini ada bertahan hidup. Apa saja untuk bertahan hidup? Tentu saja ada makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Apa saja? Contohnya rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, dan menjadi bagian dalam kelompok. Yang ketiga adalah penguasaan, yaitu contohnya harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Yang keempat, kebebasan. Contohnya adalah mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dan yang terakhir adalah kesenangan, di mana di sini dituliskan bermain, humor, antusiasme, tertawa. Nah, kalau Bapak Ibu guru tentu saja ada hal lain yang untuk kesenangan. Contohnya apa tuh? Oh, pintar, jalan-jalan, healing ya Bu. Kalau bahasa sekarang itu healing ya. Motivasi perilaku manusia, di mana ini saling berkaitan. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, atau biasa disebut reward. Nah, ini adalah motivasi yang berbentuk ekstrinsik. Sedangkan motivasi intrinsik yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini di sini ada contoh hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nanti akan saya jelaskan satu persatu. Di mana hukuman itu biasanya bersifat tiba-tiba, tidak terencana. Kemudian tidak tahu apa yang akan terjadi dan bersifat satu arah. Biasanya berupa hukuman fisik atau psikis. Seperti yang biasa kita lakukan, misalkan anak melakukan kesalahan, biasa kita memberikan hukuman. Konsekuensi. Nah, kalau konsekuensi itu beda lagi. Ini sudah disepakati sesuai dengan peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman.
sikap guru selalu memonitor murid. Sedangkan restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Dan yang kedua adalah proses kolaboratif atau kerjasama yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Sebagai pendidik, kita tentu saja pernah mengalami posisi kontrol guru. Nah, nanti bisa kita analisa kembali kita termasuk di yang bagian mana. Ini yang kedua di sini yaitu penghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru, di mana kasusnya seperti tadi pagi yang kita lihat, anak-anak tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, biasanya kita akan memberikan hukuman. Nah, seperti posisi kontrol di penghukum, contohnya misalkan hormat pada bendera 1 jam, ini tidak mendidik. Nah, kalau di pembuat rasa bersalah, Bapak Ibu tentu akan menanyakan, berapa kali Bapak Ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan Bapak Ibu. Biasanya kita akan mengucapkan hal-hal seperti itu. Nah, sedangkan sebagai teman, biasanya kita akan memakai kata seperti kita ngomong sama teman kita, ayo dong ikuti aturan sekolah, atau tolong bantu ibu atau bapak ya sekali ini, ya sudah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai diulangi ya. Biasanya kita ngomongnya seperti itu. Sedangkan pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu loh konsekuensinya. Setelah upacara kamu harus beli atributnya di koperasi dan jangan diulangi lagi. Nah, kalau sebagai manajer, ini ada pertanyaannya mesti seperti ini. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, di manakah posisi Bapak Ibu sekarang? Apakah posisi kontrol yang sangat kecewa sekali dengan kamu? Atau kamu tidak pernah benar melakukannya? Atau apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ayolah, lakukan demi Bapak Ibu ya. Atau kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Nah, nanti kita analisa pada diri kita sendiri masing-masing. Kita sudah ada di posisi yang mana. Untuk itu, sebelum memulai pembelajaran yang efektif, kondusif, maka kita semua perlu membuat keyakinan kelas. Kalau dulu keyakinan kelas itu namanya kesepakatan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ada yang tahu Bapak Ibu? Monggo Bu Siti. Beda, itu keyakinan kelas dan peraturan kelas itu beda. Bu Rizky mungkin tahu? Mungkin kalau yakin dilakukan dengan ikhlas karena yakin. Kenapa dinamakan yakin? Kalau keyakinan itu harus dilaksanakan dengan hati. Tapi kalau peraturan itu dilaksanakan dengan terpaksa, gitu. Oke, terima kasih Pak Joko. Benar sekali. Kalau keyakinan kelas itu anak menyadari kesalahannya, tentu saja itu dari hati.
Sedangkan peraturan itu anak melakukannya dengan terpaksa dan bisa saja dengan menangis. Terima kasih Pak Joko untuk masukan pendapatnya. Lanjut. Nah, pembentukan keyakinan kelas nanti anak-anak ketika masuk kelas, setelah itu Bapak Ibu bisa membagikan sticky note atau kertas warna-warni itu. Nah, anak-anak diminta menuliskan kesepakatan apa saja yang harus dibuat di kelas masing-masing, terutama untuk kelas atas. Itu harus sudah ada keyakinan kelas. Di sini pembentukan keyakinan kelas itu bersifat abstrak atau nyata, berupa pernyataan universal, dibuat dengan pernyataan positif, sedikit saja akan mudah diingat, terus disesuaikan dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Untuk itu, semua warga sekolah ataupun warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Sebelum masuk ke segitiga restitusi, Bapak Ibu bisa melihat kemarin saya sudah membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Nah, di sebelah barat itu ada 12 sticky note. Itu belum saya pilih. Jadi itu masih karya anak-anak asli. Anak-anak di situ menuliskan kesepakatan apa saja yang akan mereka yakini di kelas ini. Contohnya, datang lebih awal, terus menghargai teman sekelas. Nah, itu contoh dari kelas kami. Nanti bisa dikembangkan Bapak Ibu dan diusahakan jangan memakai kata tidak boleh, diubah karena itu kalimat negatif. Jadi alangkah lebih baik menggunakan kalimat yang positif. Jadi misalkan tidak boleh datang terlambat, diubah menjadi kalimat datang lebih awal. Itu ya Pak Bu. Nah, untuk segitiga restitusi di sini ada 3 tindakan, yaitu 1. Menstabilkan identitas, 2. Validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Di mana menstabilkan identitas itu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Contohnya, kata-katanya seperti yang Bapak Ibu lihat di depan. Dibaca dulu, dipahami dulu ya. Jadi contohnya misalkan seperti kemarin anak saya melakukan kesalahan terlambat masuk kelas. Nah, kita tidak boleh langsung menghukum, tapi tanyakan dulu. Tanyakan dulu, setelah itu beri penguatan. Kata-kata berbuat salah itu tidak wajar, boleh. Bapak Ibu juga pernah melakukan hal itu. Nah, dan yang lain lagi. Validasi tindakan yang salah, di mana ini berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, kata-kata yang digunakan seperti yang Bapak Ibu lihat bisa dibaca dengan jelas. Nah, ini intinya kita menanyakan mengapa si anak melakukan kesalahan itu. Kita harus mendengar alasannya. Misalkan anak datang terlambat ke sekolah, nah kita tanya dulu, mengapa kamu terlambat? Nah, semisal anak menjawab dengan masih rasa takut, diganti dengan pertanyaan yang lainnya. Nah, ini menanyakan keyakinan itu berdasarkan
prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita itu termotivasi secara intrinsik. Jadi seperti yang dikatakan Pak Joko tadi, bahwa dilakukan berdasarkan dari dalam hati anak tersebut. Contoh kata-katanya, kita bisa menanyakan, kalau kamu melakukan cara seperti ini, apakah yakin? Ini keyakinan kelas kita. Nah, keyakinan kelas itu maksudnya kesepakatan yang sudah kita buat tadi. Jadi kalau anak menjawab, iya Bu, saya melanggar keyakinan kelas kita. Nah, berarti itu anak sudah mengakui bahwa dirinya melakukan hal yang salah. Nah, di akhir pertanyaan itu nanti bisa kita kesimpulan dan penutup. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Terus, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among? Among itu ngomong. Nah, di sini kita misalkan harus sebagai seorang manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab sesuai dengan standar nasional pendidikan. Demikian yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu. Terima kasih. Mohon kalau kurang jelas ada yang bisa ditanyakan, saya insya Allah akan menjawabnya. Dan untuk materi ini nanti saya akan share lewat WA ya, Pak, Bu. Monggo Pak, Bu yang mau menanyakan. Selamat siang, Bu Ivo. Di sini saya akan menanyakan tentang keyakinan kelas yang seperti Bu Ivo jelaskan tadi, itu untuk kelas atas. Bagaimana dengan kelas bawah atau yang di fase A? Soalnya kan rata-rata kalau anak kan belum masih untuk menulis atau berpikir ke itu kayaknya kok masih jauh gitu loh. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Terima kasih Bu Rina yang kebetulan mengajar di kelas 2. Untuk keyakinan kelas atau kesepakatan kelas di kelas bawah, biasanya kita tentukan beberapa saja yang mudah dipahami anak. Misalkan datang lebih awal, bisa disertai dengan gambar jam. Nanti anak akan bertanya, Bu, ini gambar apa? Nanti kita akan menjelaskan, ini keyakinan kelas atau kesepakatan kelas kita semua, dan kita harus menyepakati. Jadi tidak boleh terpaksa gitu. Yang selanjutnya bisa dipilih 2 atau 3 kata yang bisa dipahami anak dengan kata-kata yang mudah. Jadi yang menulis memang harus bukunya, Kalau anak kelas 1, 2, 3 itu kemungkinan belum bisa menentukan aku harus bagaimana membuat keyakinan kelas di sini. Itu demikian Bu Rina. Ada lagi Bapak Ibu? Bundari, ada yang mau ditanyakan? Saya Maaf ya Bu, ini kita ingin memperdalam pemahaman kami saja. Berarti dari paparan buku tadi tentang teori kontrol dan lain-lain itu tadi masuk budaya positif. Karena intinya Bu, kita nanti buat budaya positif untuk siswa dan untuk guru. Kira-kira untuk siswa nanti
Bentuknya seperti apa? Contohnya seperti apa? Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Dari. Untuk kelas kita ataupun sekolah kita, budaya positif yang harus kita lakukan utamanya adalah membiasakan anak. Dalam artian seperti yang diinginkan ke Pak Joko dari dalam hati. Jadi misalkan budayakan yang udah dulu 3S itu senyum, sapa, salam, itu termasuk budaya positif. Nah, di mana anak nanti akan ketika ketemu gurunya akan menyapa, senyum, juga salam. Itu kita budayakan. Insya Allah ini anak-anak sudah melakukan hal itu. Nah, selanjutnya untuk disiplin positif yang lainnya, itu misalnya anak, kalau seperti tadi yang kita lihat ya Bu, ada beberapa anak yang terlambat. Nah, itu diusahakan untuk kedepannya tidak terlambat lagi. Jadi kita bisa mengupayakan, bisa bertanya, bisa komunikasi. Le kok tekan sekolah telat ngopo. Nah, itu dengan disiplin waktu, disiplin berpakaian, dari yang mudah-mudah dulu saja, yang anak-anak bisa mengerti bahwa itu nanti jika diterapkan dari SD, dari sejak dini, tentu akan membawa kebaikan yang positif ke depannya. Dan yang selanjutnya adalah nanti mengenai hukuman. Jangan kita menggunakan sedikit-sedikit dihukum, tidak. Kita harus memberikan pengertian bahwa yang dilakukan itu tidak baik, tidak benar. Nah, seperti itu Bu Dari. Terima kasih. Ada yang lain? Mungkin Bu Deni, Bu Siti, Pak Budi. Bu Rizky mau tanya? Pak Joko? Jika memang sudah tidak ada, nanti kalau ada yang perlu ditanyakan di luar materi ini, boleh kita bincang-bincang ya. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menemani saya, mendengarkan saya untuk hari ini. Semoga kita bisa benar-benar melaksanakan budaya positif di sekolah kita, dengan harapan untuk kedepannya sekolah kita semakin maju, semakin lebih baik, semakin disiplin. Kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.